Cut. Deui atuh sakuihan deui. Kecil naik konkuling. Cang atuh. Betul. Terus, Deui. nah, Terus we atuh. terus. Dari, Nu beureum mobilna. hah? Ya tangga. Deui. Lu belum dari. Heeh. Kecil naik konkuling. Pada video tersebut, seorang anak bernama Alfi sedang bermain mobil-mobilan. Adakah seseorang yang memberi perintah pada Alfi untuk menggerakkan mobil-mobilan tersebut? Subhanallah, Maha Suci Allah telah menjadikan makhluk hidup dan benda mati bergerak atas izinnya. Manusia berjalan, burung terbang, dan awan bergerak berarak-arak. Subhanallah, Maha Suci Allah. Makhluk hidup bergerak untuk menanggapi rangsangan. Alfi, anak pada video ini memainkan mobil-mobilan untuk mentaati perintah ibunya. Perintah dari Ibu Alfi merupakan rangsangan yang datang dari luar tubuh Alfi. Rangsangan tersebut diterima oleh indera pendengaran atau telinga, kemudian diteruskan ke otak oleh sel-sel saraf. Otak mengolah informasi berupa perintah untuk menggerakkan mobil-mobilan. Lalu otak mengirim pesan agar tangan Alfi mengambil mobil-mobilan dan menyimpannya di rel atau menekan bagian pendorong mobil-mobilan yang ada di kedua sisi rel. Seketika meluncurlah mobil-mobil tersebut. Misi berhasil. Subhanallah, begitu kompaknya organ-organ tubuh makhluk hidup bekerja sama untuk melakukan suatu gerakan. Tak mungkin hal ini terjadi tanpa diatur oleh Sang Pencipta. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa saja alat gerak pada manusia? Bagaimanakah gerak tubuh bisa terjadi? Gerakan tubuh pada manusia terjadi karena adanya kerjasama antara tulang dan otot. Otot memiliki gaya mengerut atau kontraksi dan memanjang atau relaksasi. Otot yang mengerut akan menggerakkan tulang dan kulit. Oleh karena itu, otot disebut sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif. Lengan kita bisa bergerak menekuk atau disebut fleksi dan bisa lurus atau disebut ekstensi. Hal ini dimungkinkan karena adanya otot bisep dan trisep pada lengan atas yang bekerja secara antagonis atau berlawanan. Ketika lengan menekuk, otot bisep berkontraksi dan trisep relaksasi. Demikian sebaliknya. Ketika lengan lurus, otot bisep relaksasi dan trisep kontraksi. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan
gambar berikut ini. Bagaimana dengan gerak pada benda mati? Samakah gerak pada benda mati dengan makhluk hidup? Untuk menggerakkan mobil-mobilan, Alfi harus memasangkannya pada bagian pendorong dan menekannya. Mobil-mobilan bergerak karena diberi gaya berupa dorongan. Pengaruh gaya terhadap benda. 1. Benda diam akan bergerak. 2. Mengubah arah gerak benda. 3. Mengubah kecepatan benda. Perhatikan bentuk lintasannya. Mobil-mobilan bergerak pada lintasan yang lurus dan melengkung. Gerak benda yang lintasannya lurus disebut gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi 2. 1. Gerak lurus beraturan atau GLB. 2. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Amati video berikut. Lintasan putih ini adalah lintasan gerak lurus beraturan. Lintasan merah ini adalah lintasan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Lintasan hijau ini adalah lintasan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. GLB, benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika 1. Lintasannya berupa garis lurus. 2. Kecepatannya tetap. 3. Percepatannya 0. Bayangkan, kamu sedang bersepeda di tanjakan. Apa yang kamu rasakan? Kakimu akan terasa pegal, bukan? Hal ini terjadi karena kamu harus mengeluarkan energi yang lebih besar. Pada tanjakan, kecepatan sepedamu akan berkurang. Gerak seperti ini disebut GLBB diperlambat. GLBB diperlambat. Benda dikatakan GLBB diperlambat jika 1. Lintasannya lurus. 2. Kecepatannya berkurang secara beraturan. 3. Percepatannya tetap. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu bersepeda di jalan yang menurun? Kamu akan menarik rem, bukan? Ini kamu lakukan karena kecepatan sepedamu akan semakin besar. Gerak seperti ini disebut GLBB dipercepat. GLBB dipercepat. Syarat-syarat GLBB dipercepat. 1. Lintasannya lurus. 2. Kecepatannya bertambah secara beraturan. 3. Percepatannya tetap.